kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar beserta Ketua Umum DPD Partai Golkar dan tamu undangan lainnya berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Himne Partai Golongan Karya.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Marilah kita mengheningkan cipta bagi para pendahulu kita di Partai Golkar serta para pahlawan bangsa. Mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Pembela serta pengamal Pancasila. Tiga. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Empat. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentosa.
5. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Hadirin disilakan duduk kembali. Izin Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya, saya akan bacakan struktur organisasi pimpinan daerah Partai Golongan Karya, dan bagi nama yang saya sebutkan nanti, kami mohon kiranya dengan hormat untuk naik ke atas panggung untuk dilantik. Saya mulai dari jabatan ketua, Bapak Haji Rohidin Mersa. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Ormas, Haji Ahmad Hijazi. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Keanggotaan, Imron Rosyadi. Kami ulangi yang disebut, segera naik ke atas panggung. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Asnawi Alamat. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil Kota Bengkulu, Printindo. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Rarjo Sudiro. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 Muko-Muko, Saukani Dahri. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 Rejang Lebong, Alpian. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil Kepahyang, Budi Darmawansa. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 6 Bengkulu Selatan dan Kaur, Anferi Riza. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil Seluma, Ulil Humidi. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Mardensi. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Tommy Edison. Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini, Zulkarnain Kakajodo. Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wira Swasta dan UKM, Trisna Anggraini. Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Yuwono Pilintadi. Wakil Ketua Bidang Pedesaan dan Desa Tertinggal, Sumardi. Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya, Ahmad Bakri. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan, Anwar Hamid. Wakil Ketua Bidang Kerohanian, Mulyadi Usman. Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan, Buyung Kasdi. Sekretaris Samsu Amanah. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Ormas, Nyimas Linda Kosasi. Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Radianto Star. Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM, Sandi Bernando. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 1 Kota Bengkulu, Hendrik Alzen. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 2 Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Sunandar. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 3 Muko-Muko, Ali Sabtaini. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 4 Rejang Lebong, Khalid Agustin. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 5 Kepahyang, Arbi. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bengkulu Selatan Kaur, Dr. Andes Arjun Tahuri. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Dapil 7 Seluma, Mega Sulastri. Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini, Robert Alamsyah. Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, Nasrun Nazirin. Wakil Sekretaris Bidang Koperasi, Wira Swasta dan UKM, Farida Iskandar Dayo. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Cendekiawan, Safrida Wati Cahya. Wakil Sekretaris Bidang Seni dan Budaya, Warita Yongki. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Teti Lumongga.
Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Sauri Ogan. Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian Ika Deman. Wakil Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan Apan Jauhari. Wakil Sekretaris Bidang Pedesaan dan Desa Tertinggal Malniarti. Bendahara Yuan Degama. Wakil Bendahara Elvi Hamidi. Wakil Bendahara Aryan Sofyan. Wakil Bendahara Abrizal Arifin. Wakil Bendahara Rifai Tajudin. Wakil Bendahara Zasman Yahar. Wakil Bendahara Saprudin Abdullah. Wakil Bendahara Arnob Wardin. Ketua Bidang Organisasi, Ketua Biro Organisasi dan Ormas Handiro Epriawan. Anggota Biro Organisasi dan Ormas Maulidin. Anggota Biro Organisasi dan Ormas Haja Sofia. Ketua Biro Kaderisasi dan Keanggotaan Lopi Irawan. Anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan Aryo Dani Saputra. Anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan Edi Mansa. Ketua Biro Hukum dan HAM JP Siregar. Anggota Biro Hukum dan HAM Ridianto. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dapil, Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 1 Kota Bengkulu Sastrawan. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 1 Asnaini. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 1 Mucamidar. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 1 Riki Maidona. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 2 Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah Midio Sulistyo. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 2 Anwar Sanusi. Anggota Biro Pemenangan Dapil 2 Rita Ilisa. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 3 Muko Teddy Ansori. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 3 Iman Surbakti. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 3 Maulana Ibrahim. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 4 Rejang Lebong dan Lebong Umar Bakri. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 4 Haji Roswan. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 4 Titi Nurdianti. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil Kepayang Irwan Zohri. Anggota Biro Pemenangan Dapil 5 Emilia. Anggota Pemenangan Pemilu Dapil 5 Marlianis. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 6 Bengkulu Selatan dan Kaur Herlian Mukrim. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 6 Titin Sumarni. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 6 Likutia Rahmah. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 6 Hernawan. Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dapil 7 Seluma Rudi Hernawan. Anggota Biro Pemenangan Pemilu Dapil 7 Seluma Darion Mulyadi. Ketua Biro Pengabdian Masyarakat Erik Nugraha. Anggota Biro Pengabdian Masyarakat Leli Hartati. Ketua Biro Koperasi Wira Swasta dan UKM Kurnia Susanti. Anggota Biro Koperasi Wira Swasta dan UKM Hilda Yani. Ketua Biro Pedesaan dan Desa Tertinggal Amiril Fauzan. Anggota Biro Pedesaan dan Daerah Tertinggal Yulita Kairani. Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan Andar Tuti. Anggota Biro Pemberdayaan Perempuan Ana Ridwan. Ketua Biro Pemuda dan Olahraga Saryal Saputra. Anggota Biro Pemuda dan Olahraga Suryanto. Ketua Biro Seni dan Budaya Huzaimi Made. Anggota Biro Seni dan Budaya Risma Dewi. Ketua Biro Pendidikan dan Cendekiawan Widya Ikhwan Asyari. Anggota Biro Pendidikan dan Cendekiawan Widya Kurniati. Ketua Biro Komunikasi dan Media Penggalang Opini Nul Pandi. Anggota Biro Komunikasi dan Media dan
Opini Rizon Effendi. Ketua Biro Kerohanian Yanuar Adriansyah. Anggota Biro Kerohanian Haja Khairani. Ketua Biro Tani dan Nelayan KL Ulil Amri. Anggota Biro dan Nelayan Farida Mukhtar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebelum saya lantik, saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara semua bersedia untuk dilantik sebagai pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu? Apakah saudara-saudara bersedia berjuang untuk membesarkan dan memenangkan Partai Golkar? Kepada saudara-saudara yang dilantik, agar mengikuti ikrar pelantikan yang saya ucapkan. Dengan rahmat Tuhan yang saya ulangi, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya berjanji, satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan selalu menjaga nama baik Partai Golkar serta tunduk dan patuh kepada peraturan organisasi yang berlaku, bahwa saya akan bekerja keras untuk kemenangan dan kejayaan Partai Golkar dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar menyerahkan panji kebesaran Partai Golkar kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Semoga bendera ini dikibarkan di seluruh penjuru negeri, desa, kecamatan, kabupaten, kota se-Provinsi Bengkulu. Baik, siap. Saya terima panji-panji Partai Golkar dan saya siap berjuang untuk mengibarkan panji ini di seluruh desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten seluruh wilayah Provinsi Bengkulu demi nama besar dan perjuangan serta kemenangan Partai Golongan Karya. Baik, terima kasih. Pelantikan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama dan pemberian ucapan selamat.
Empat, Pak. Empat. Salam Pak. Salam Pak Jari. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada Ketua Umum DPD Partai Golkar dan seluruh pengurus yang telah dilantik. Selanjutnya kepada Ketua Umum DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah, berkenan menuju podium. Kepada Ketua Umum DPD Kembali kami mohon berkenan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu berkenan menuju podium. Kepada pengurus yang telah dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula. Terima kasih. Sebentar ya. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah, MMA, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup Golkar! Hidup Golkar! Hidup Golkar! Hidup Golkar! Harus 4 kali Pak masalahnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk Pak Ludwig Paulus beserta rombongan. Banyak sekali hadir di tengah-tengah kita sekalian unsur pimpinan DPP Partai Golkar dalam kesempatan yang sangat baik ini. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, para undangan, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik yang hadir dalam kesempatan yang sangat baik ini. Kita berikan aplaus dari Partai Gerindra, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, saya kira juga partai-partai yang lain dengan perwakilan, para ketua organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar,
kader dan simpatisan Partai Golkar, Bapak Ibu hadirin sekalian, awak media yang saya banggakan. Tentu mengawali sambutan saya dalam kesempatan yang sangat baik ini, pertama, saya mengajak dan mengingatkan kita sekalian, mari kita untuk tidak henti-hentinya selalu bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga prosesi pelantikan pengukuhan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang nanti akan berlanjut dengan pembukaan musda 5 kabupaten di wilayah kerja DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, insya Allah berjalan dengan baik dan lancar dalam kesempatan yang sangat baik ini. Terkait dengan kegiatan prosesi pelantikan ini, tentu yang pertama saya atas nama pengurus dan keluarga besar Partai Golkar Provinsi Bengkulu, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan teriring ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh jajaran DPP Partai Golkar yang sudah berkenan hadir datang memenuhi permintaan keluarga besar Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Kami tahu persis bagaimana luar biasa kesibukan Ketua Umum beserta seluruh jajaran. Namun karena kegiatan pelantikan berikut musyawarah daerah DPD 2 adalah satu kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pengembangan dan kemajuan Partai Golkar di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini, dengan segala kerendahan hati, saya atas nama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan keluarga besar Partai Golkar Provinsi Bengkulu untuk menempatkan saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar melanjutkan kepengurusan 2015-2020 yang akan datang. Tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, keluarga besar Partai Golkar, jabatan ketua yang disandangkan kepada saya bukanlah jabatan yang ringan. Namun ketika saya melihat bagaimana kultur kinerja di dalam keluarga besar Partai Golkar, dua agenda yang kita laksanakan secara bersama-sama di Provinsi Bengkulu pada saat pelaksanaan Musdalub kemarin Ketua Umum, juga persiapan pelantikan pada hari ini, saya melihat betul bagaimana hubungan kerjasama semua elemen itu begitu produktif. Harmonisasi itu terbangun sangat baik, sehingga rasanya dengan pola kerja seperti itu, di mana di dalam nuansa keluarga besar Partai Golkar, prinsip-prinsip kekaryaan itu selalu dikedepankan, bahwa di semua event, di semua pekerjaan, di semua agenda, semuanya tentu berorientasi kepada hasil yang produktif dan manfaat yang besar bagi perkembangan Partai Golkar dan masyarakat secara keseluruhan. Maka untuk selanjutnya, izin Pak Ketua Umum dan Sekjen serta pengurus DPP Partai Golkar, hal yang sangat substansi yang ingin saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral saya dalam mengemban panji-panji Partai Golkar, ingin saya sampaikan dalam bentuk pantun, agar mudah-mudahan betul-betul melengat dalam pikiran kita bersama dalam kesempatan yang sangat baik ini. Bengkulu ini dikenal dengan bumi Rafflesia, terletak di sepanjang samudera Indonesia. Kalau untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, ayo kita menangkan Partai Golongan Karya. Kemudian yang kedua, Bengkulu ini ada di wilayah barat. Alamnya indah, sungguh sangat memikat. Pilpres dan Pileg serta Pilwakot sungguh sudah sangat dekat. Jangan lupa Golkar nomor. Mantap. Selanjutnya, mengapa saya mengatakan demikian, Bapak Ibu hadirin sekalian, keluarga besar Partai Golkar? Mungkin sebagian menyaksikan kostum saya ini salah, dengan saya pakai dasi warna merah. Ini harus saya jelaskan.
Sesungguhnya kostum saya ini sangat terencana, Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, dan penuh makna bahwa Bengkulu ini adalah sejarah mengantarkan Indonesia dengan merah putih yang dijahit oleh Ibu Negara pertama, Ibu Fatmawati Soekarno. Merah putih itu adalah simbol persatuan agar NKRI ini betul-betul berdaulat di mata negara-negara di dunia, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik, berdaulat secara budaya. Dan saya ingin pastikan bahwa kedaulatan itu akan betul-betul terwujud ketika dibungkus dengan warna kuning, dan itu adalah Partai Golkar. Terkait dengan itu, tentu sejalan kebijakan DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Umum, bahwa perwujudan kemenangan Partai Golkar adalah kemenangan rakyat, dan kita ingin betul pada waktu pileg yang akan datang, pilpres yang akan datang, pilwakot yang sudah di depan mata, calon kita ada di tengah-tengah kita sekalian. Mohon berdiri Ibu Patriana Sosialinda, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bengkulu. Kemenangan di jajaran legislatif dan eksekutif menjadi sebuah kebutuhan keharusan bagi Partai Golkar untuk mengawal kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, dan kedaulatan budaya di bumi Rafflesia yang kita cintai ini. Saya ingin yakinkan betul bahwa kemenangan Partai Golkar harus betul-betul dari bumi Rafflesia ini berkontribusi secara nasional. Kita harus yakinkan pasti di 2019 yang akan datang kita harus mendudukkan 1 kursi DPR RI dari bumi Rafflesia Provinsi Bengkulu. Terkait dengan legislatif di kabupaten kota yang akan mewakili ke Provinsi Bengkulu dari 7 dapil yang ada, saya ingin pastikan kepada Ketua DPD 2 bahwa semua dapil harus mampu mengutus 1 minimum anggota legislatif pada tingkat Provinsi Bengkulu. Dan ada 3 dapil yang sangat potensial untuk mendudukan lebih dari 1 kursi, terutama dapil Lebong Bengkulu Utara, dapil Rejang Lebong dan Lebong, dapil Bengkulu Selatan dan Kaur. Akumulasi ini Ketua Umum Pak Sekjen, dengan 7 dapil, cita-cita target besar Partai Golkar, minimum kita mendapatkan 10 kursi pada pemilu legislatif tingkat Provinsi Bengkulu yang akan datang. Pada level kabupaten kota, saya melihat potensi kemenangan Partai Golkar itu amat sangat pasti sesungguhnya potensinya agar bisa menjadi pemenang. Di Kabupaten Muko-Muko dengan Ketua DPD-nya Bupati, di Kabupaten Kaur dengan Ketua DPD 2-nya seorang bupati. Di Kota Bengkulu pun demikian, wali kota insya Allah di 2018-2023. Tokoh senior Golkar ada di Rejang Lebong, Pak Izazi. Ada tokoh senior Golkar di Bengkulu Utara, Pak Imron Rosadi. Saya kira simpul-simpul kekuatan ini, saya yakin betul minimal 6-7 kabupaten kota kita akan menjadi pemenang pada level legislatif kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Saya kira Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan sifatnya yang sering dikatakan orang fiksi, bukan, tapi betul-betul data empiris, struktur SDM yang tersedia amat sangat memungkinkan dan pantas saya membuat target yang demikian itu. Sebagai penutup, Ketua Umum, Pak Sekjen, jajaran DPP Partai Golkar, para kader dan simpatisan Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang saya hormati dan saya banggakan, ada sebuah kultur yang sangat baik yang berkembang di dalam tubuh Partai Golkar, yaitu kebersamaan, kepedulian, kesetiakawanan sebagaimana himne Partai Golkar. Maka terkait dengan itu, kita ini betul-betul Pak Ketua merasa satu tubuh. Kalau ada satu saja bagian tubuh kita yang sakit, pastilah kita yang lain juga merasakan hal yang sama. Maka dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua, keluarga besar Partai Golkar, khususnya Bengkulu, saya mewakili, untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas telah berpulangnya ke rahmatullah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi beberapa saat yang lalu.
Saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita doakan mudah-mudahan almarhum husnul khatimah, bahagia di alam barzah. Allah sabar, tawakal dan tabakan ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita doa bersama ila hadratina bil Mustafa SAW wa abaina wa ummahatina, khususan rohi almarhum Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Taumul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup yang kedua, Bapak sekalian, sekali lagi saya dengan segala kerendahan hati mohon doa dari Bapak Ibu sekalian dan doa kita bersama. Kita doakan Kakanda Ridwan Mukti yang pada saat ini beliau sedang menjalani proses hukum di lembaga peradilan di negeri ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, beliau kuat, beliau tabah, dan bisa mengambil hikmah dari kejadian yang sungguh amat sangat tidak kita inginkan ini. Mudah-mudahan dengan kejadian ini betul-betul akan menjadi cambuk dan pembelajaran bagi kita sekalian, Partai Golkar di Provinsi Bengkulu dan keluarga besar Partai Golkar di seluruh tanah air. Terakhir, tentu semangat kemauan kami Pak Ketum akan lebih menggelora, akan lebih bersemangat bahwa ketika Pilpres nanti, di mana Partai Golkar sudah sangat jelas, kita ingin kembali mendudukan Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kita berikan tepuk tangan. Ini sudah menjadi keputusan DPP Partai Golkar. Kita semua punya tekad, punya tanggung jawab, punya kebulatan, kemantapan niat dengan semua energi yang kita punya untuk mewujudkan cita-cita besar agar Presiden Republik Indonesia ini kembali terpilih untuk periode yang kedua. Kemantapan itu rasanya akan semakin sempurna. Sekali lagi kami berharap betul saya mendengarkan aspirasi dari masyarakat bawah, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di bumi Rafflesia. Saya kiranya Ketua Umum kita, Kemenko Perekonomian sudah setuju, Sekretariat KIK sudah menyatakan layak, aktivitas ekonomi di 1.200 lahan pendukung Pulau Pai itu sudah siap clear and clean. Insya Allah awal Mei akan datang kalau tidak ada perubahan jadwal, Bapak Presiden akan meresmikan dan melonsing KIK Integrated Pelabuhan, dan itu kita yakinkan bahwa sektor industri sebagaimana digadang-gadang oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk masuk generasi keempat perubahan revolusi industri Indonesia, insya Allah juga akan berawal dari Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Nanti kami mengajak Pak Ketua Umum beserta rombongan kita sama-sama nanti untuk ikut memantau bagaimana perkembangan kawasan Pulau Bai yang sekali lagi akan menjadi pusat kawasan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan kawasan barat Pulau Sumatera yang sekali lagi pasti akan berdampak kepada. Jadi kita teriakan yel-yel dulu. Kalau saya bilang Golkar, jawabannya pertama bersih. Golkar, jawabannya yang kedua adalah yelnya bangkit. Yang ketiga saya katakan Golkar, jawabnya maju. Yang keempat menang. Siap? Golkar. Belum semua nih, di sebelah sana masih pelan-pelan sedikit. Saya ulangi. Golkar. 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 Alhamdulillah. Ini yang menang-menang cuma DPP nih. Jadi tadi DPP bilang kalau kita yang terakhir Golkar, jawabannya 3 kali. Menang, menang, menang. 4 kali. 4 kali. Saya ulangi ya. Golkar. 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 Menang, 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 menang. Alhamdulillah. Ini tadi Pak Ketua sudah membaca pantun. Saya juga mau ikut-ikutan baca pantun. Gadis manis jangan dipandang, karena bisa tersipu malu.
Dari Jakarta rombongan kami datang karena cinta Golkar Bengkulu. Pergi ke hutan mencari kayu. Kayu dibakar menjadi arang. Jika kita semua bersatu padu, Golkar bersih, maju dan menang. Yang saya hormati PD Provinsi Bengkulu, Pak Rohidin beserta jajarannya. Yang saya hormati dari DPP, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Haji Lodwig. Juga mendampingin saya Pak Indra Bambang Utoyo selaku Korbit PP Sumatera. Kemudian Mas Ahmad Doli Kurnia. Kemudian Korbit Hankam Luar Negeri Diaspora, Pak Happy Bone. Kemudian Korbit Organisasi Pak Taufik Hidayat, kemudian pimpinan Komisi 8 Pak Aceh Hasan Sadili, kemudian juga anggota fraksi Partai Golkar John Kennedy Aziz, kemudian Pak Yahya Zaini, dan juga Pak Budi Setiawan beserta seluruh pengurus DPP yang saya banggakan yang mewakili calon Wali Kota Ibu Patriana Sosialinda beserta wakilnya yang Ketua DPC PDI Pak Mirsa, Ketua-Ketua DPD Kabupaten Kota se-Bengkulu, yang mewakili partai politik. Saya lihat sini selain PDIP ada Hanura, P3 dan yang lain. Kemudian juga yang saya banggakan rekan-rekan media dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah maka pada siang hari ini kita melakukan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, atas nama DPP Partai Golkar mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus yang tadi telah disebut, dan juga diiringi agar harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Ketua dapat untuk dilaksanakan. Kita ketahui bersama bahwa kita menghadapi 171 pilkada di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dan khususnya di Bengkulu untuk di kota Bengkulu itu sendiri. Dan tahapan-tahapan kita akan hadapi adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pada kesempatan ini tentu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap memenangkan Partai Golkar di Provinsi Bengkulu? Apakah saudara-saudara siap menjadi pemenang? Alhamdulillah. Memang Pak Ketua, ini partai politik itu kinerjanya hanya satu, yaitu menang. Jadi tugasnya adalah memenangkan pemilu, baik pemilu kada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin bertanya, apakah pasangan calon wali kota Ibu Patriana Sosialinda dan bersama pasangan dengan Pak Mirsa sanggup memenangkan pemilu? Sanggup? Alhamdulillah. Apakah saudara-saudara siap untuk membantu pasangan kita? Siap? Karena ini adalah kinerja pertama, memenangkan pilkada di Kota Bengkulu. Jadi harus dikeroyok itu. Kemudian menjadi catatan, Bengkulu merupakan satu-satunya provinsi yang tidak mengirim wakil ke Senayan. Dan ini baru pertama dalam sejarah. Biasanya Partai Golkar
selalu ada wakil dari setiap provinsi. Oleh karena itu menjadi tantangan, apalagi di Sumatera, ini adalah wilayahnya Partai Golkar. Jadi kami sekali lagi tanya, apakah saudara-saudara siap dan yakin akan memenangkan pemilu legislatif? Siap? Ini 100. Dari 100 pengurus cuma ngirim 1 anggota, masa nggak bisa? Dan kemudian untuk provinsi naik 100%. Dari 5 menjadi 10 orang. Siap? Siap? Alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan, memang Partai Golkar sudah mendukung Bapak Presiden untuk periode yang kedua. Jadi kalau saya teriakan Jokowi, jawabannya 2 periode. Jadi siap? Saya bilang Golkar menang, Jokowi 2 periode. Siap? Golkar? Jokowi? Alhamdulillah. Ini kalau yang berikutnya, ini ada babak berikutnya, Pak. Jadi kita masih melihat bahwa yang pertama tadi disampaikan Pak Gubernur, PLT Gubernur, memang kalau dilihat Provinsi Bengkulu ini salah satu yang dalam tanda petik terisolasi. Jadi produknya harus dikirim ke Sumatera Barat atau ke Lampung atau ke Palembang, sehingga ini selalu menjadi persoalan bagaimana kesejahteraannya bisa ditingkatkan. Nah, salah satu jalan keluar memang mengembangkan KEK. Tetapi tadi Pak PLT belum menyebut, pemerintah juga sudah memutuskan bahwa untuk karantina sapi juga diarahkan di KEK Bengkulu. Sehingga pemerintah akan mendorong satu nilai tambah dari kebun yang menjadi potensi utama di Bengkulu, dan sebetulnya kelebihan Bengkulu adalah tidak ada perusahaan besar yang mendominasi, seluruhnya diusahakan oleh masyarakat, sehingga dari segi kesejahteraan lebih merata, tinggal didorong dengan kawasan ekonomi khusus, integrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri, sehingga diharapkan nilai tambahnya meningkat. Dan besok kebetulan kami akan rapat dengan Pak Presiden untuk memfinalisasi proyek strategis nasional yang mana akan diselesaikan di tahun 2018 dan 2019. Dan prioritas saya mendorong bahwa KEK ini harus diresmikan sebelum bulan Juni, karena ini menjadi tujuan utama dari pengembangan ekonomi. Dan salah satu juga saya bicara dengan Pak Gubernur, kita juga harus punya pabrik pengolahan dari kelapa sawit ataupun dari kebun karet. Jadi ini juga yang sedang kami dorong. Nah, kemudian terkait dengan Partai Golkar, kita memang punya 4 program yang harus didorong, yaitu pertama, apalagi menjelang Lebaran, jadi Pak Gubernur diminta juga untuk menjaga agar sembako murah itu bisa terus terjangkau. Dan yang kedua, pengembangan KEK itu untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga juga pengembangan rumah-rumah yang terjangkau. Yang keempat, sebelum kita bicara revolusi industri keempat, tentu kita melihat bahwa Bengkulu ini masih punya potensi revolusi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk berjalan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang paling penting pada kesempatan ini bahwa Bengkulu perlu konsolidasi, terutama terkait dengan hari ini dilakukan 5 musda, kemudian juga perlu dibentuk tim pemenangan dan persiapan untuk karakter des. Di pusat kami sudah melakukan pelatihan fungsionaris, mungkin ini pekerjaan-pekerjaan juga yang menunggu, tentunya juga penaikan citra Partai Golkar. Bagaimana dengan kondisi saat sekarang,
Partai Golkar bisa meningkatkan suaranya di masyarakat. Nah, tentunya peningkatan suara sangat terkait erat juga dengan kinerja pemerintahan provinsi di Provinsi Bengkulu. Jadi tantangan bagi Pak Gubernur ke depan ini, kinerja pemerintah itu tinggal 1 tahun. Dari bulan April hari ini sampai April tahun depan. Oleh karena itu program-program kesejahteraan rakyat kami minta untuk didorong, dikasih steroid, dikasih energi yang berlebih agar setahun ini pertumbuhan ekonomi Bengkulu bisa terjaga dan jumlah kemiskinan bisa dikurangi. Karena Partai Golkar, partainya Pak Gubernur, dan ini Partai Golkar juga mendukung Pak Presiden, maka wajib hukumnya ekonomi, kesejahteraan menjadi hal yang dirasakan oleh masyarakat Bengkulu dalam 1 tahun ini. Bapak Ibu siap mengawal? Yakin? Alhamdulillah. Oleh karena itu saya juga mengharap bahwa akselerasi konsolidasi dipercepat, akselerasi kegiatan-kegiatan diperbanyak, dan juga sampai ke daerah-daerah, kelurahan, desa, kecamatan, kota, dan kabupaten. Dan tadi disampaikan bahwa dari Bengkulu, Partai Golkar bekerja sama dengan PDIP, dan ini diharapkan kerjasama dari Bengkulu ini bisa berlanjut di tingkat nasional, dan dari tempat bersejarah di kota Bengkulu diharapkan persatuan dan kesejahteraan bisa dilaksanakan. Lambang Partai Golkar adalah pohon beringin, lambang persatuan, tetapi dibingkai oleh padi dan kapas. Artinya Partai Golkar berkesejahteraan dan berkeadilan sosial. Demikian, sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka secara resmi musyawarah daerah 5 daerah di Provinsi Bengkulu secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Ketua Umum untuk mengambil tempat, dan kami undang ke atas panggung Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar beserta rombongan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu beserta Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pemukulan alat musik dol sebagai tanda telah dibukanya musyawarah daerah 5 kabupaten. Dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon berkenan kepada Bapak Ketua Umum dan Ketua DPD Partai Golkar. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar beserta rombongan dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Kami persilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Mars Partai Golongan Karya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Asik, asik, asik. Gila, kira tadi panggungnya sepi banget. Ternyata sekarang jadi ramai banget. Ada apa sih di depan? Pak, sini Pak, Bapak masih ada Pak. Sini Pak. Apaan tuh? Oke. Apaan tuh? Sembari semangatnya masih panas, kita coba bakar dulu hari ini semangatnya dari Golkar yang sudah seperti ini.